Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Syahrul SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Perkenalkan, bersama Bapak Fasilitator, Bapak Budiono Eskom Mkom, Ibu Dian Sriwayuni SPD Out sebagai pengajar praktek, dan saya sendiri, Bapak Syahrul SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Membaca adalah jendela dunia, tetapi tidak hanya itu, membaca juga adalah sebuah kunci yang dapat membuka pintu-pintu rahasia, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaannya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, CGP dapat mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, CGP dapat menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif AI adalah sebuah pendekatan kolaboratif dan koevolusioner untuk menemukan hal terbaik dalam diri individu, organisasi, dan komunitas. Pendekatan ini berfokus pada kekuatan, potensi, dan pencapaian daripada kelemahan dan masalah. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama, buat pertanyaan utama, defend. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah perubahan. Yang kedua, ambil pelajaran. Berisi kumpulan pengalaman positif yang telah dicapai dan mengambil pelajaran dari hal positif tersebut. Yang ketiga, gali mimpi. Berisi narasi tentang kondisi ideal yang diharapkan dan diimpikan terjadi di lingkungan pembelajaran. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Berisi rumusan rencana, tindakan tentang hal-hal yang penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang dirumuskan. Dan yang kelima adalah atur eksekusi. Berisi langkah-langkah yang diambil demi mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan murid yang religius, berinovasi, berkarakter, dan berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan. Meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran matematika sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagja, prakarsa perubahan, meningkatkan minat belajar peserta didik pada pelajaran matematika sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara yang efektif meningkatkan minat belajar peserta didik selama proses pembelajaran matematika di dalam kelas. Tindakan yang saya lakukan adalah melakukan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Yang kedua, menggunakan media dan model pembelajaran yang bervariatif. Yang ketiga, mengaitkan pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mengapresiasi setiap pertanyaan dari siswa. Yang kedua, bagja ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama adalah kegiatan yang menarik bagi peserta didik di dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana memberikan motivasi kepada peserta didik agar tidak bosan dalam pembelajaran matematika di dalam kelas. Tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD yang mengutamakan kerja kelompok, sehingga pembelajaran ini
ya menarik peserta didik untuk berminat untuk belajar pembelajaran matematika. Yang kedua, pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran inovatif seperti penggunaan Kahoot dan Quizizz dapat merangsang pembelajaran yang senang ya dalam pembelajaran matematika. Dan yang ketiga, memberikan materi pembelajaran matematika, guru harus menjelaskan terlebih dahulu dari tujuan pembelajaran dan selalu dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagja gali mimpi. Pertanyaan yang pertama adalah apakah peserta didik lebih semangat dan senang dalam pelajaran matematika? Pertanyaan kedua, apa peserta didik dapat memahami materi matematika dengan baik? Pertanyaan tiga, bagaimana peserta didik dapat berprestasi dalam bidang matematika? Dan pertanyaan terakhir adalah peserta didik sudah memahami akan pentingnya pelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban tindakan yang perlu dijawab dari pertanyaan adalah yang pertama, kita harus berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran matematika yang menarik. Pertanyaan nomor 2, berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana sekolah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Jawaban pertanyaan dari 3 adalah dengan memberikan motivasi yang lebih semangat untuk peserta didik dalam belajar matematika. Dan jawaban dari pertanyaan terakhir adalah selalu mengaitkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Semua kegiatan tidak lepas dari pelajaran matematika. Bagja jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika yang menarik? Jawaban dari pertanyaannya adalah yang pertama, hubungkan matematika dengan dunia nyata. Yang kedua, gunakan berbagai metode pengajaran. Yang ketiga, ciptakan lingkungan belajar yang positif. Dan yang keempat, berikan umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, selalu memberi semangat kepada siswa. Dan yang terakhir adalah membuat modul ajar dan LKPD yang menarik dan inovatif. Bagja atur eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana dapat terlaksana pembelajaran matematika yang menarik bagi peserta didik? Yang pertama, kapan pelaksanaannya? Yang kedua, siapa yang terlibat? Yang ketiga, siapa yang memonitor? Yang keempat, apa saja indikator keberhasilannya? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengevaluasinya? Jawaban pertanyaan dari nomor pertama. Pada saat pembelajaran matematika selalu menggunakan metode dan modul pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Jawaban dari pertanyaan 2 adalah peserta didik, rekan sejawat, kepala sekolah terlibat aktif dalam pembelajaran. Jawaban dari pertanyaan nomor 3 adalah kepala sekolah memonitor dan mensupervisi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Jawaban nomor 4, rekan sejawat atau kepala sekolah mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Dan jawaban yang terakhir adalah dengan mensupervisi dan mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih telah menonton video dari kami. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.